Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Saya Aco Dan saya Cece. Kembali bersama kami Di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Bagaimana puasa ta Aco? Lancar jaya gitu? Alhamdulillah Cece. Apa bagus dibikin di puasa-puasa begini? Kalau mau kegiatan yang bermanfaat, bagus kayaknya kalau kita nonton tayangan yang satu ini dulu deh Aco. Wah, apa mi itu Cece? Nonton Meki saja deh, pokoknya keren lade ini. Pemirsa, masih repot dengan urusan sampah di rumah atau sampah yang ada di sekeliling kita? Ada loh sejuta cara memanfaatkan sampah agar bernilai guna, terutama sampah anorganik. Sampah yang sudah tak dipakai lagi, di mana unsur-unsurnya tak bisa diurai di dalam tanah. Malahan sampah jenis ini bisa menyebabkan kerusakan lapisan tanah dan mencemarkan tanah itu sendiri. Perlu diketahui, produksi sampah di Kota Makassar tercinta kita mencapai 1000-an ton loh per hari. Sebulan mencapai 30 ribuan ton, sementara dalam setahun bisa mencapai 400 ribuan ton. Wah. Itu baru data tahun 2020 lalu loh pemirsa, data dari Asosiasi Bank Sampah Kota Makassar. Produksi sampah ini terbagi atas dua, sampah rumah tangga dan sampah industri. Sampah rumah tangga yakni sampah yang dihasilkan rumah-rumah kita, sedangkan sampah industri, sampah yang dihasilkan dari rumah makan, hotel, dan segala jenis tempat usaha lainnya. Saking tingginya volume sampah yang dihasilkan di kota kita, pemerintah Kota Makassar sampai saat ini masih kerepotan menangani sampah-sampah tersebut. Nah, untuk dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini, diperlukan tindakan nyata dengan memanfaatkan sampah yang terbuang, dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Caranya tentu ada. Mari kita belajar apa yang dilakukan oleh pelajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Abrar Kota Makassar ini terhadap sampah mereka. Ketika Lingkar Kreatif berkunjung di sekolah ini untuk kali kedua, pelajar kelas 5 dan kelas 6, sejumlah orang tua pelajar serta gurunya sedang sibuk mengolah sampah jenis plastik dan kertas untuk didaur ulang menjadi berbagai prakarya. Berbekal gunting, penggaris, lem, dan tusuk sate, mereka mengukur, menggunting, melipat, menggulung, dan merangkai sampah-sampah ini menjadi sebuah karya yang berbentuk bunga cantik berwarna-warni. Mula-mula mereka mengukur kertas atau plastik tersebut, kemudian digunting dan digulung pada tusuk sate, membentuk batang bunga. Selanjutnya kelopak bunga juga dilakukan hal serupa, hanya tak perlu lagi digulung pada tusuk sate. Cukup dibentuk menggunakan gunting, lalu direkatkan pada batang tusuk sate yang telah ditutupi oleh kertas dan plastik. Dan terbentuklah setangkai bunga. Alhamdulillah kegiatan hari ini ada beberapa daur ulang yang kita sudah hasilkan di sini dari barang-barang yang seharusnya terbuang, tapi kita manfaatkan kembali. Nah ini di tangan saya, alhamdulillah ada karya yang sudah dihasilkan dari kolaborasi antara orang tua murid, siswa, dan guru. Yang pertama, ini ada masker bekas. Ini masker bekas yang dibutuhkan. Kemudian ada ini tusuk sate. Ya, tusuk sate yang terbuang ini kita jadikan sebagai tiangnya. Kemudian ini yang warna hijau, ini kelopaknya. Ini dari kantong kresek. Ya, kantong kresek ini yang warna hijau. Ya, kemudian ini potnya, ini dari botol aqua, air mineral, botol aqua air mineral ini. Kemudian ini di dalamnya kita pakai tanah, ya supaya ini pot tidak jatuh. Akhirnya kita isi dengan tanah. Kemudian ada kain perca. Ini kain perca ini yang sisa-sisa barang jahitan, ada lebihnya kita manfaatkan untuk dijadikan pembungkus tadi botol aqua air mineral itu. Ya, ini menghasilkan satu karya alhamdulillah. Kemudian kita berikan label, ya ada label nama sekolah kita, hasil karya siswa MI Al-Abrar Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
Kegiatan merangkai bunga ini dilakukan secara kompak antara pelajar, orang tua, dan gurunya. Mereka merangkai bunga-bunga tersebut dengan berbagi tugas. Pelajar bertugas merangkai bunga dan membentuk kelopak bunga. Sementara orang tua dan guru menyiapkan pot bunga yang diolah dari kain perca dan botol plastik bekas. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Abrar, Harmia Tanmiang, mengungkapkan keberadaan guru dan orang tua pelajar di sekolah ini sesungguhnya hanyalah membimbing dan mengarahkan anak-anak didik dalam belajar membuat prakarya dalam bidang kewirausahaan. Ia berharap keterampilan yang dimiliki anak didik tersebut nantinya akan ditularkan kepada teman-teman sekolahnya yang lain. Baik, tugas kita di sini sebagai orang tua murid, karena beliau ini punya talenta, punya potensi di bidang ini, bersama dengan guru-guru kita yang punya juga bakat dalam hal ini. Beliau itu sebagai guru membagi ilmunya ke anak-anak kita. Ya, jadi siswa di sini sebagai siswa pertama yang diajar oleh orang tua murid, kolaborasi dengan guru yang ada di madrasah kita ini. Selanjutnya siswa yang diajar ini itulah nanti yang berbagi ilmu lagi kepada teman-temannya yang lain. Ya, seperti itu. Dibuat menjadi bunga, bisa yang lainnya, tapi hari ini fokus bunga dulu. Fokus bunga Iya. hari ini. Iya. Ini sudah berapa lama dilakukan kegiatan begini? Sebenarnya ini sudah lama dari program yang lalu, kita gerakkan lagi karena masalah pandemi ini kan. Iya. Pandemi lalu Iya. sementara ya? Iya, stop sementara, tetapi guru-guru dengan orang tua tetap kita punya program itu dijalankan. Selain bunga-bunga, apa saja yang pernah dibikin? Kalau selain bunga itu bisa ikat rambut, bisa bros, yang seperti yang dipakai sama ibu-ibu itu. Kegiatan kewirausahaan dengan mengolah limbah menjadi prakarya bernilai guna telah dilaksanakan oleh guru dan orang tua pelajar sejak beberapa tahun lalu. Kegiatan ini terhenti setahun lebih setelah pandemi COVID menyerang di Kota Makassar yang membuat belajar dengan sistem tatap muka dihentikan sementara. Itu diambil dari mana ini kan? Ini sampah dikumpulkan semua dari siswa-siswa. Dikumpulkan dari mana? Dikumpulkan dari rumahnya. Masing-masing. Iya. Kemudian dibawa ke sekolah. Iya. Lalu setelah sampai di sekolah diapain ini semua? Lalu ini dilipat, lalu dilipat menjadi kipas. Setelah itu dikawat dan ditempelkan daun dan dirangkai. Oh, dirangkai. Jadi apa sih ini? Hasilnya ini yang saya buat. Oh iya, kita buat. Ini nanti mau diapakan setelah jadi? Ini nanti mau jadi pameran. Nah, pemirsa, seperti inilah wujud prakarya daur ulang limbah milik pelajar madrasah yang berlokasi di Jalan Bontodori Raya ini. Berbagai wujud bunga hias yang cantik dan berwarna-warni sangat pantas menjadi pemanis ruangan di rumah maupun di tempat kerja kita. Wah, kreatif ya pemirsa.